Baik, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang. Hari ini sesi keempat pelatihan Excel kita, sesi terakhir. Di sini sebelum masuk ke materi yang di sesi 4 ini, kita lanjutin dulu yang minggu lalu ya, yang belum selesai itu di PowerPoint minggu lalu. Di yang bagian judulnya indeks ini. Nah, kemarin kalau kita ingat kembali waktu VLOOKUP gabungan yang pakai if itu, nah di situ kan ada yang kemarin yang agak ruwet tuh ya, kita udah VLOOKUP terus kalau if ini dia pasang kolom sekian, if ini pasang kolom sekian gitu ya. Dia oh yang di harga itu ya, terus tahu makanannya, terus kan ada bentuk, terus tahu misalkan jenis barang makanan kan kita harus lihat dia bentuknya apa gitu. Kemarin itu kan cukup ruwet tuh ya, kita sudah VLOOKUP di sini, terus kolom keberapanya kita harus menyesuaikan sama bentuknya. Jadi dalam VLOOKUP tuh ada banyak if-nya. Itu kan ruwet gitu ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana supaya lebih simpel yaitu dengan indeks. Nah, di sini indeks secara umum dia itu adalah fungsinya untuk mencari data di kolom dan baris tertentu. Nah, di sini misalkan kita punya menu ya, menu makanan di barisnya, kemudian ini ya ukurannya di kolom. Nah, di sini kalau kita mau pakai VLOOKUP kayak waktu itu bisa yaitu kita lookup value-nya ini, tapi nanti kolomnya itu kan kita harus pakai if ya, if kecil, medium, besar, jumbo. Nah, itu kan ribet. Nah, di sini kalau pakai indeks, yang kita cari itu adalah informasi yang ada di baris keberapa, kolom ke berapa. Jadi dia sebenarnya dua hal ini sama, cuman ini lebih simpel ya. Nah, misalkan ya misalkan kita mau nyari menunya ayam geprek yang ukurannya kecil. Nah, di sini kalau kita lihat ayam geprek di baris ke satu, kemudian kecil itu di kolom ke satu kan. Jadi kita mau cari adalah nilai ini. Nah, kalau di sini pakai indeks, di sini kita lihat komennya itu ada sama dengan indeks. Kemudian ada beberapa hal yang mesti diisi. Yang pertama tabel referensinya, kemudian nomor barisnya, sama nomor kolomnya. Nah, di sini tabel referensi seperti biasa yaitu tabel yang isinya data kita. Gitu. Jadi kita blok semua nanti yang ini. Kemudian barisnya itu nanti dalam hal ini kita menyesuaikan ya menunya apa kita nomorin baris kesekian. Jadi di sini kan baris ke satu, kemudian kolom itu kan ada kriteria juga. Misalkan kita mau cari ukuran kecil, kita kolom ke satu. Oh. Oh ya, oh, gitu ya. Oh, ya. Oke, nanti. Baik kita ya. Jadi gitu yang indeks itu tiga hal yang diisi satu si tabelnya, kedua baris keberapa, kolom ke berapa. Nah di sini kita akan uh, coba dulu ya di bagian Excelnya. Bisa ke Excel yang minggu lalu, terus dibuka bagian yang tulisan indeks net. Dan di sini muncul yang seperti di PPT tadi ya. Dan ini ayam geprek yang uh, ukuran kecil. Kita pakai sama dengan indeks. Kemudian di sini yang mesti diisi array-nya di tabelnya kita blok semua ya. Dari sini kita blok dari sel A2 supaya nanti mengakomodir semua baris dan kolom yang terlibat.
Nah, di sini karena kita cuma nyari satu aja di ayam geprek ukuran kecil ini nggak usah dikunci nggak apa-apa. Kemudian di situ ada row 6 dari baris keberapa. Dan di sini karena kita ngeblok dari A2, si geprek itu kan di baris kedua ya. Karena kita ngebloknya dari A2 sampai E8 berarti ayam geprek itu di nomor 2 ya. Di baris kedua, tapi ini di yang A2. Kemudian kolomnya itu karena ukurannya kecil, nah, kolomnya ada di kolom ke. Ini kalau kita baca sebelum kita enter indeks ini nyari di kolom, sorry, di tabel yang kita blok baris 2 kolom kedua. Kalau udah kita enter dan keluar hasilnya 15.000. Kalau kita cek ulang betul ya. Ayam geprek ukuran kecil 15.000. Nah dengan cara yang sama teman-teman bisa coba misalkan di sini ada es teh besar itu bisa dicoba. Ya. Ini akan ketemu 12.000. Nah, silakan dicoba dulu. Yang masih mengalami masalah, misal berapa nama, kita lanjut. Nah di sini kan kalau tadi kita masih benar-benar manual ya, kita nyari geprek itu di baris keberapa, kata kecil itu di kolom keberapa. Nah itu kan sangat manual ya. Kita harus lihat tabelnya dulu, hitungin, terus nyari indeksnya. Nah itu kan uh, nggak efektif gitu ya, karena kita harus nyari datanya. Nah di sini untuk memudahkan nyari baris keberapa atau kolom keberapa, itu kita otomisasi ya. Jadi kita nggak lagi ngitungin gitu. Kita serahkan pada Excel untuk mencari dia ada di baris keberapa atau kolom keberapa. Nah, untuk mencarinya itu nanti kita pakai yang disebut sama match ya. Nah, yang namanya match itu adalah dia gunanya untuk mencari dan menentukan pada baris atau kolom keberapa suatu sel itu berada. Tadi kalau yang di indeks kan kita benar-benar memasukkan nomornya ya, nomor baris sama kolom. Nah, di sini nanti kita untuk yang bagian baris keberapa kolom keberapa ini kita minta tolong sama match nyarikan angkanya. Jadi yang penting ada acuannya, misalkan ayam geprek, terus ada range-nya, dan nanti akan keluar di situ nomor berapa. Di sini untuk match, komennya sama dengan match, kemudian sel acuan itu yang mau dicari dia di baris atau kolom keberapa. Kemudian sel acuannya misalkan ini kalau mau nyari menu ayam geprek ya ayam geprek ini kita blok gitu. Kemudian yang kedua kita harus memasukkan range acuan. Range acuan itu adalah nanti yang sel yang diacu itu di mana gitu nyarinya, di kolom atau baris mana dia bisa ditemukan. Misalkan di sini ayam geprek kita bisa menemukan ayam geprek di kolom ini ya, di bagian nama-nama menu ini. Kemudian hal yang serupa untuk ukuran atau yang bagian kolom itu adalah kita lagi pakai match. Jadi dua kali pakai matchnya, untuk baris pakai match, pakai kolom pakai match. Dua kali yang sini pak dikasih match, di sini juga dikasih match. Nanti matchnya untuk yang kolom sama,
ada zat acuan, dan acuannya sama, oh ya ini ada nol, nol itu berarti harus Z, sama persis gitu ya. Dengan kata-kata ayam geprek ya harus persis ayam geprek. Di sini kalau kita mau nyari yang ukuran kecil itu kita pandang kecil ini sebagai acuannya, kemudian range di mana kata kecil ini bisa ditemukan, yaitu di yang warna ya mendatar ini. Udah itu uh, kita nanti kurung tutup dan enter. Jadi intinya di sini adalah kita berusaha mengeneralisir atau mengotomisasikan tadi yang kita inginkan 2, 3 itu biar kita nggak usah benar-benar nyari. Kita buat match mengeluarkan angka 2, 3. Ya, nanti kita uh, kalau kita bisa gabungan indeks sama match, berarti nanti pas nyari ayam geprek ukuran kecil ini kita lebih mudah. Oke, kita coba lihat di Excelnya. Nah, kemudian kita grafnya dari yang tadi udah kita susun, yaitu ayam geprek kecil kan dia rumus tadi kan kita masukin angka 2 sebagai nomor barisnya kan. Nah, sekarang angka 2 ini kita uh, serahkan pada match. Jadi kan seperti angka 2 ini kita ganti uh, dia apa? Kita ganti dengan match supaya nyarinya lebih cepat gitu. Apalagi ini kalau datanya banyak ya. Kalau datanya banyak bisa ratusan gitu kan kita nah mungkin nyari dulu ayam geprek itu di baris keberapa. Nah di sini duanya kita backspace kemudian ganti dengan match. Nah di sini akan muncul lookup value dan seterusnya itu lookup value itu kita mau nyari dulu yang mendatar kan ya yang menurun kan si ayam gepreknya menunya. Berarti kita klik di menunya ini namanya ayam geprek, kemudian lookup array yaitu tempat di mana kita bisa menemukan ayam geprek, kita bisa blok dari yang warna hijau ini ya nama-nama menu, kemudian match type-nya kita pakai 0 supaya cek gitu. Dan ya kita tutup. Ini nanti yang tengah ini kalau diganti match dia akan menghasilkan angka 2. Nah ini ya. Nah kemudian dua yang belakang ini uh, kita juga ganti dengan match kurung buka, yang mau dipaskan ini kan ukuran kecil, terus di luka pakainya yang warna oranye itu dengan 0 ya. Ini enggak. Ya, maaf tadi ada kekeliruan. Ah, saya tadi mulai ngebloknya dari A3, tapi ternyata malah fail gitu ya. Jadi saya mulai ngebloknya dari A2, itu benar-benar dari yang ponsel ini ikut semua. Kemudian yang untuk ukuran saya juga mulai dari A2. Nah ini waktu dicoba dia bisa benar.
Jadi gitu ya, teman-teman semua. Di sini tetap pakai indeks acuan. Oh ya, soalnya gini. Mungkin ini tadi karena kabel kita tuh A2 sampai E8. Jadi saya waktu narik ininya mesti sama-sama dari A2. Ini acuannya ini, kemudian tadi kan dua gitu ya. Nah, dua itu sekarang diwakili oleh match, paskan H3 itu adalah ayam geprek bisa dicari di range ini, kemudian nol ini kriterianya harus match, harus exact ya. Kemudian match yang terakhir ini mewakili nomor kolomnya. Itu yang mau dicari di kolom adalah kata kecil, terus diambil range-nya dan nol. Nah, itu udah uh, ya lebih otomatis ya di sini, nggak perlu nyari nomornya sendiri. Oh iya iya iya. Atuan awalnya dari tadi juga. Nah, tadi atuannya kan dari atuan. Dia
sangat baik. Kelemahan kopi kayak gitu itu yang pertama kali kerjain teknologi juga. Gimana? Di sini aman? Nah, itu kan tadi kalau dia informasinya itu dalam tabel gini ya, ada dua kriteria. Nah, di sini index match juga bisa membantu kita dalam ini. Dia index match bisa ngatasi kekurangannya VLOOKUP sama HLOOKUP. Nah, kalau kita perhatikan VLOOKUP sama HLOOKUP itu punya restriksi ya. Dia nggak bisa. Kalau VLOOKUP dia misalkan ini nanti misalkan ini VLOOKUP itu misalkan jenis barangnya udah ketahuan makanan. Terus kita mau nyari harganya gitu. Nah, berarti kan kalau diketahui makanan yang informasinya mau dicari itu kan VLOOKUP ini kan selalu di kanannya, harga di kanannya. Nah, VLOOKUP itu cuma bisa itu di sini diketahui apa, nyari informasinya di sebelah kanannya. Gitu. Nggak bisa kalau misalkan kita punya kata makanan di sini terus mau ngasih kode makanan, nah itu dia VLOOKUP nggak bisa, dia kan cuma bisa baca ke kanan gitu, kelemahannya. Begitu juga dengan HLOOKUP juga, misalkan punya box mau cari tahu mau ngeluarin persegi, nah itu HLOOKUP bisa dari box persegi. Nah tapi dia lookup nggak bisa kalau kita tahu persegi mau keluarin kata box itu nggak bisa. Nggak bisa mundur gitu, nggak bisa ke atas. Lookup nggak bisa baca ke kiri, lookup nggak bisa baca ke atas. Nah, itu kan ada restriksinya dua komen itu. Nah di sini kalau kita udah belajar index match kita bisa menutupi kelemahannya lookup lookup dengan cara kita bisa dengan index dan match yang tadi nggak bisa baca ke kiri kita buat bisa baca ke kiri, yang nggak bisa lookup nggak bisa baca ke atas kita bisa buat dia baca ke atas. Nah di sini untuk ilustrasinya dari buka yang ini indeks match alternatif. Nah di sini kan ada yang data itu apa, mungkin data beberapa minggu lalu ya. Di sini yang ketahuan itu nomor pemesannya, misalkan 106 ini. Kita cuma tahu nomor pemesanan 106. Dari sini kita mau mengeluarkan nama customer-nya. Di 106 kan nama customer-nya seharusnya Bella ya. Nah, di sini kita lihat kalau pakai VLOOKUP itu nggak bisa ya, karena nomor pemesanan ada di sebelah kanan sama customer ini. Nah, VLOOKUP nggak bisa baca kiri itu. Nah, di sini kita harus pakai yang lain gitu, nggak bisa ngandelin VLOOKUP aja. Nah, jadi salah satu yang bisa dipakai untuk menutupi kelemahannya adalah indeks. Nah, ini posisinya beda ya sama yang tadi ya, yang harga dan ukuran, yang jenis makanan dan ukuran tuh. Di sini semuanya datanya di kolom-kolom gitu. Nah, di sini yang kita akan gunakan adalah Karbohydrate indeksnya. Nah, di sini misalkan kita jadi misalkan 102 ini. Jadi kan kalau kita mau pakai indeks, pertama kita ngeblok dulu ininya ya, apa namanya? Kita ngeblok dulu tabel acuannya, terus titik koma. Nah, di sini row number itu kan di baris yang ada nomor pemesanan 102. Nah, di sini kan uh, kita harus tentukan dia di baris keberapa nih. Nah, di sini pertama jelas manual bisa ya, dihitung aja. Nah, tapi kalau kita ribet gitu ya, biar gak ribet kita pakai yang
match tadi kan, biar ngeluarin angkanya. Dari sini kan kita mau ngeluarin angkanya, angka row numbernya. Nah, di sini kita pakai match. Nah, yang mau di match kan itu si 102 ini ya, untuk value-nya. Kemudian lookup array-nya kita pilih tadi di kolom ini untuk mencari di angka 102 itu kita kunci kemudian koma 0 ini si barisnya ya. Nah, kemudian kan yang kita mau adalah nama customer-nya. Nah, di sini kalau sudah indeks terus acuan ini terus match ini berarti kan match ini sudah menentukan nomor barisnya kan. Dalam hal ini 102 itu ada di baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi nanti akan ada di baris ke-7 gitu. Terus sekarang tinggal kolom ke berapa gitu. Nah, kolom ke berapanya itu kan di sini yang kita mau sih nama customer gitu. Nah, nama customer itu jelas ada di kolom ke 1 kan. Jadi nanti yang belakang ini sudah tidak perlu pakai map lagi. Karena kita tahu tuh di siapa namanya di nama customer itu di mana gitu. Jadi di sini kita cukup pakai angka aja satu. Karena kan tabel kita enggak apa tabel kita enggak besar. Gitu. Jadi ini pakai ini kolom numbernya nggak perlu repot pakai satu. Nah ini akan bisa kita temukan nama customernya terus dua itu adalah ID. Bisa lagi di sini indeks match-nya kita gunakan indeks terus tabelnya match-nya ini karena kita punya 102 biar nggak repot kita pakai match itu 102 di kolom ini dengan indeks kemudian di apa namanya kolom number kolomnya itu jelas di yang pertama. Jadi dengan cara yang sama domisili pasti bisa dicari ya domisili. Jadi tinggal diganti nama kolomnya, nomor kolomnya, kemudian nanti tentu saja lama pengiriman bisa. Nah, mungkin sekali lagi biar lengkap latihannya pakai yang ini ya. Apa namanya jenis kelamin ya. Itu semua tinggal ganti nama kolom. Dari mana?
Ya teman-teman tadi kan waktu nama customer itu kan kita nomor kolomnya kan manual gitu ya, satu. Nah, ini tadi saya sempat kelewat. Nah, itu kan kebetulan dia kolomnya cuma 4 ya. Nanti kalau misalkan jumlah kolomnya juga banyak, nah itu teman-teman bisa yang misalkan ini domisili ya. Kan dia sebenarnya nomor kolomnya jelas bisa dihitung ya kolom nomor 3. Nah, supaya angka 3 itu enggak kita masukin manual, misalkan dalam hal kolomnya banyak, di domisili ini kita kasih match juga. Nah, misalnya di matchin di kepalanya domisilinya. Domisili pasti bisa ditemukan di A1 sampai D1 ya. Terus di sini pakai
Jadi tidak perlu ngitungin. Nah, di sini itu di nomor berapa itu. Nah, siapa tahu datanya itu kolomnya 10 misalkan, nah itu kan kita nggak perlu ngitung. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin. Oke, ya. Berarti dengan ini, kalau misalkan VLOOKUP itu lagi nggak pas gitu ya, lagi nggak sesuai, kita bisa menutup kelemahannya VLOOKUP, lookup pakai index match ini. Oke, untuk next materialnya, um, kita masuk ke ini, bikin frekuensi table. Nah, di sini biasanya kegunaannya itu kalau kita punya data gitu, kita mau cari tahu nih setiap data tuh frekuensinya berapa. Nah, di sini misalkan kita punya, sebentar. Kita punya data nilai ini mungkin kita langsung lihat di Excelnya ini. Sebentar. Di Excelnya di sheet nomor 2 dan ini kan ada data nilai. Nah, ini awalnya data nilai ini tidak urut ya. Ini kebetulan sudah kita urutkan. Jadi sebetulnya tidak urut juga nggak masalah. Kebetulan ini sudah kami urutkan supaya memudahkan menghitung nanti. Nah, di sini misalkan daftar nilai seperti ini, kemudian kita mau nih buat tabel frekuensinya. Tabel frekuensi dulu. Nah, di sini kalau mau bikin tabel frekuensi itu berarti nanti kita maunya adalah nilai satu itu kita mau hitung frekuensinya berapa. Nah, di sini kalau kan udah diurutin ketahuan nih frekuensinya 5. Dan di sini kita mau ngeluarin angka 5. Terus 2 ada 4, kita mau ngeluarin angka 4. Nah, di sini sebelum ke frekuensinya kita harus ini dulu ya. Harus tahu dulu nilai-nilainya itu berapa aja gitu. Kita harus menghilangkan yang muncul lebih dari satu gitu. Misalkan satu ini muncul 5 kali, kita cuma mau munculkan dia 1 kali aja. Nah, untuk bisa munculin, untuk ngilangin yang double-double itu, kita bisa uh, pertama kita fokus dulu ke yang tabel frekuensi kita. Nah, terus kan kita mau menghilangkan yang duplikasi. Nah, di situ kita blok lagi yang tadi. Nah, ini harus kita tutup. Nah, ini kita blok ini ya. Terus untuk membuang yang duplikasi itu kita ke data ini, data terus ke ini remove duplicate. Jadi nanti tujuannya adalah ya kan satu itu ada muncul 5 kali, kita hapus yang double-double sehingga satu itu cuma muncul 1 kali. Termasuk 2 nanti misalkan muncul dia 4 kali, kita cuma mau munculkan 2 kali. Ini ada 2 pilihan, kita pilih yang bawah, terus klik remove duplicate. Terus oke. Nah, ini dalam daftar nilai di kolom B itu hanya ada nilai 1, 2 sampai 7. Yang apa namanya? Duplikasinya sudah kita hilangkan dan muncul hanyalah yang nilai-nilai yang berbeda. Nah, saat ini kita mau cari frekuensinya, yaitu nilai satu ada muncul berapa kali dan seterusnya. Nah, di sini supaya nanti sama-sama langsung muncul dan memang mengikuti sintaksnya, itu kita blok dulu semua yang diinginkan. Jadi kan kita mau menempatkan frekuensi di F6 sampai F12. Nah, di sini kita blok dulu mereka semua.
Karena memang nanti frekuensi itu dia uh, dia apa? Dia pas. Habis di blok, terus kita ke sini ke formula bar, langsung di usolnya dia akan ke formula bar dan kita ngetik di sini. Kita tulis sama dengan frekuensi. Nah, di sini langsung keluar ada kata frekuensi. Nah, ini kita klik tingkatnya sama dengan frekuensi. Nah, buka. Nah, di sini ada muncul dua yang mesti diisi ya. Data array sama bin array. Nah, data array itu adalah data pokoknya gitu, yang data pokoknya di kolom B. Dan di sini kita blok semuanya. Terus titik koma. Nah, yang bin array itu adalah yang di sini 1 sampai 7 ini. Tutup. Dari sini frekuensi itu akan hitung di data utamanya ini, kemudian nanti pakai nilai-nilai yang berbeda ini di bit array-nya. Dan di sini jangan langsung di enter, tapi pakai CTRL tahan, terus shift juga ditahan, baru enter. Jadi bisa kita langsung enter kan. Nah, di sini nggak bisa karena sudah ngeblok semuanya ini. Di sini sintaksnya CTRL tahan, shift tahan juga, baru enter. Nah, kalau frekuensinya udah, selanjutnya kita bisa lanjutkan untuk mencari frekuensi relatif. Itu berarti nanti secara pengertian frekuensi relatif itu adalah uh, nanti nilai 5 ini, frekuensi 5 itu berapa persen dari total frekuensinya. Nah, tadi nanti untuk frekuensi relatif kita akan membagi tiap frekuensi dengan total frekuensinya. Nah, total frekuensi kita bisa cari pakai sum. Kita gunakan semua frekuensinya dan hasilnya adalah 20. Nah, kemudian untuk frekuensi relatifnya itu berarti nanti setiap frekuensinya kita bagi sama totalnya yaitu 20. Jadi ini sama dengan
5 dibagi sama 20. Nah, sini kita kunci 20-nya karena kita mau uh, grab dia ke bawah. Akan muncul frekuensi relatifnya 25%. Kalau kita drag ke bawah akan muncul 20%. Oke, yang terakhir itu kalau mau bikin kumulatif, kumulatif itu adalah maksudnya kita jumlahin semua frekuensi yang ada di sini plus sama yang sebelumnya, plus sama yang semua sebelumnya. Ini kan kumulatif. Untuk yang baris pertama kan dia paling pertama nih, sebelumnya nggak ada kan. Nah, berarti kalau kumulatif ya dia sendiri gitu, sama dengan frekuensinya. Jadi mungkin kita manual dulu ya, 5. Terus kumulatif itu ya mulai baris kedua nih mulai beda gitu. Di sini kan berarti dia menjumlahkan frekuensi yang ada di baris kedua yang 4 ini kita jumlahin sama yang sebelumnya yaitu 5 gitu. Jadi yang di sini plus yang sebelumnya. Nah itu jadi 4 plus 5 ya. Ini harusnya ini saya tulis yang 4 untuk 5 gitu ya. Jadi kan ini 9 ya. Oke. Nah kemudian kalau kita bicara di kumulatif baris ketiga, ini di sini kan tadi 4 tambah sama semua yang sebelumnya 4 sama 5 gitu. Di sini sama aja 4 tambah 4 tambahin. Nah itu hasilnya. Nah itu adalah yang kumulatif, frekuensi kumulatif. Jadi di baris keberapa dia tambahin sama semua yang sebelum-sebelumnya.
Nah, ini kan manual ya. Kalau mau apa namanya agak sedikit diberi formula gitu biar langsung ngedrag ke bawah, kita bisa seperti ini. Kita mulai dulu yang kumulatif pertama kan dia langsung mengcopy gitu ya. Kita tulis biasa dulu aja atau bisa juga pakai sama dengan selnya gitu biar kunci gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu kan ini kita tambah sama uh, kumulatif sebelumnya ya 5. Nah, ini 4 nanti tambah 5. Kemudian ini kan nanti kita mau drag ke bawah. Karena mau di drag ke bawah, yang F7 ini kan nanti mesti ikut turun kan ya. Nanti berikutnya kan dia 4 ini. Dan di sini kan yang mau di drag ke bawah, F7 nggak perlu dikunci. Begitu juga dengan H6. Nggak perlu kita kunci. Nanti kan kalau ini move ke baris berikutnya, nanti berubah jadi ini H7 gitu. Nah, makanya nanti H6 pun nggak usah dikunci gitu. Biar nanti waktu turun dia juga kumulatifnya baca yang sebelumnya. Misalkan saya turunkan 1 kali dulu. Dan di sini kan kelihatan nih, dia F8 frekuensi di barisnya dia tambahin sama sebelumnya. Nah, sebelumnya 5 sama 4 ini kan kumulatifnya. Jadi kalau nggak kita kunci turun 1 gitu. Jadi gitu. Yang tadinya H6 sekarang H7 gitu. Jadi dia udah apa langsung cocok. Nah, ini terus di ke depan.
Oke, itu yang tadi si ini ya, si apa namanya, tabel frekuensi. Kemudian lanjutannya itu dengan Excel kita coba membuat contingency table gitu ya. Nah, di sini contingency table itu adalah oh masih tak hapus. Contingency table. Contingency table itu adalah suatu tabel yang punya dua kriteria, punya dua apa namanya, kriteria ya, atau dua variabel. Yang pertama misalkan di sini kayak prodinya di sini adalah tipenya misalkan di atas atau di bawah nilai KKN. Jadi nanti kita akan ngisi angka gitu ya. Misalkan di sini yang di sini 6 ini adalah menyatakan berapa mahasiswa akuntansi yang nilainya di atas KKN. Kemudian nanti dua ini adalah berapa mahasiswa manajemen yang nilainya di bawah KKN. Nah, kita mau ngisi tabel. Nah, di sini ada dua hal ya, UPS sama UAS gitu. Nanti kita isi satu persatu dengan singkat. Di sini kita kan mau ngitung ya. Kita mau ngitung dengan syarat tertentu ya. Di sini untuk ngitung itu kan kita pakai sama dengan count ya untuk ngitung. Tapi karena di sini tidak hanya ngitung dalam satu baris, tapi ada syaratnya ya. Tiap sel ini kan punya syaratnya. Syaratnya ada dua, yaitu pertama syarat prodinya sama yang kedua syarat bawah atau atas KKM. Dari sini berarti count if aja nggak cukup, mesti pakai yang if. Tapi karena dua hal yang mau dicari kriterianya dua, kita pakai yang count if. Gitu. Nanti count if-nya diisi prodinya sama kriterianya. Ini ya mohon maaf sudah terisi, saya pasang dulu. Misalkan nih kita UTS dulu ya. Nah di sini kan kita mau ngisi misalkan yang sel pertama dulu, mahasiswa akuntansi yang nilainya di atas KKM. Dari sini saya set KKM-nya sebesar 75 ya. Ini kita bisa pakai count ifs. Nah, di sini kan ada beberapa kriteria. Kriteria pertama, misalkan kriteria pertamanya mau yang prodinya, kan diminta kriteria range, berarti range di mana kriteria akuntansi itu berada. Di sini kita bisa blok semua kolom B, ini yang prodi, terus kita kunci ya. Koma kriteria satu itu kan akuntansinya ini ya, akuntansi atau 8. Kemudian kriteria kedua itu adalah kriteria nilai UTS-nya ya. Ini kita ke kolom C dan nilai UTS. Terus di kunci lagi. Kemudian kriteria 2 adalah lebih besar dari 5 ya. Oh di sini asumsi di atas KKM itu lebih besar sama dengan kan.
Jadi untuk dibilang di atas KKM itu maksudnya adalah 75 atau ke atas. Ya, ini kita baca sekali lagi. Ini count if hitung jika dua kriteria. Kriteria pertama prodinya uh, di kolom B ya, list prodi, kemudian titik koma, nama prodinya akuntansi, kemudian beres. Selanjutnya itu adalah di atas atau di bawah KKM. Nah, di sini di atas KKM berarti besar sama dengan 75. Ini kita tetapkan ya, saya tetapkan sekian. Dan berarti untuk nilai UTS itu kita fokus di kolom C, terus kriterianya adalah besar sama dengan 75. Jadi ini tinggal di enter dan akan ketahuan akuntansi yang di atas KKM adalah 5 orang. Nah, selanjutnya untuk yang apa namanya ilmu manajemen IE sama Mene itu bisa di drag ke bawah ya. Ini bisa langsung di drag ke bawah. Nah, kemudian untuk yang di bawah KKM itu kita bisa kita kopas dulu si yang 5 tadi ini. Kalau kita perbaiki rumusnya, yaitu pertama dia count if tetap B2 sampai B21 untuk prodinya. Kemudian kita edit ini bukan G8 tapi 8 ya. Biar tetap nanti. Kemudian kriteria KKM-nya kita kurang dari itu. Nah, ini teman-teman bisa lanjutin sampai yang untuk yang nilai UAS.
Oke, misalnya kan sudah, kita kan udah apa namanya melengkapi semua isi tabelnya. Dan ini kalau bisa lebih bagus lagi kalau misalkan kita munculin grafiknya gitu ya. Kita pakai diagram batang. Nah di sini misalkan yang kita mau munculkan adalah nilai-nilai UTS. Kita mau buat grafiknya gitu ya. Nah di sini misalkan kita pakai diagram batang. Nah di situ kita bisa memanfaatkan fitur insert grafik di Excel. Nah, kalau insert grafik itu sendiri bisa dilihat di insert, terus nanti di sini ada bagian chart sini ya, dari situ akan banyak. Dari sini misalkan kita bingung baiknya apa nih kalau punya data kayak gini, nah itu nanti pakai recommended chart. Nah, namun sebelum bisa pakai chart sini kita mesti blok dulu mana yang masuk sebagai informasi. Nah, di sini misalkan yang kita mau adalah diagram dari yang nilai UTS. Nah, di sini supaya nggak ganggu. Tadi kan UTS-nya masih ke merge ini ya. Dan di sini kita pisahkan lagi. Jadi yang di style ini kosong dulu. Di style F7 kosong dulu. Kemudian kita blok dari F7 sampai ini. Jadi semuanya di blok. Kemudian kita invert. Terus di sini kita recommended start. Nah di sini kalau kita masuk di recommended start itu ada beberapa bagian yang direkomendasikan untuk jenis data tersebut. Misalkan yang paling atas ini adalah diagram batang. Nah, nanti munculnya akan sebagai berikut. Jadi nanti setiap prodi di sini, terus nanti yang di atas KKM pakai warna biru, nanti yang di bawah KKM pakai warna oranye. Seperti ekonomi juga sama, 2 sama 4. Jadi dengan ada grafik seperti ini kita akan uh, grafik ini akan mengcapture tiap prodi di atas sama di bawah KKM. Nah, terus kalau misalkan kita ingin yang lain gitu, misalkan yang ini bisa juga. Kalau ini kan tipenya dalam satu persegi panjang ini isi 2 bagian. Yang biru adalah yang di atas KKM, yang ini yang di bawah KKM. Jadi dia ada bagian-bagiannya gitu ya. Nah itu macam-macam. Kalau ini dia secara vertikal gitu, bisa juga secara horizontal kayak yang ini maupun yang ini. Nah itu bebas gitu. Misalkan kita pilih yang nomor 1 ini, dia akan jadi kayak gini. Kemudian kalau mau diedit itu bisa. Misalkan saat filenya ini kita ganti ya, ini kan nilai UTS. Kita bisa ketikkan UTS. Dan kalau kita mau beri tambah informasi itu bisa di sini. Di sini ada banyak. Kalau mau ditambahkan tinggal kita centang. Kalau mau dilepas tinggal di klik lagi centangnya supaya jadi kotak kosong gitu. Dari sini misalkan uh, misalkan ini kan kalau misalkan ini kebetulan angkanya bagus ya, jadi kita bisa membedakan dengan jelas. Oh ini 5, ini 1, ini 2. Nah, namun kalau misalkan nanti angkanya nggak bagus gitu, ada koma-koma atau lagi nggak pas sama garis batasnya ini. Nah, sini kita pakai data label. Data label itu gunanya adalah nanti frekuensinya itu dituliskan sama. Nah, kalau kita klik data label, berarti kita tambahkan data label, keluar ininya, angka-angka. Jadi macam-macam, mau nanti tabelnya mau disotakan ulang, bisa pakai data table. Jadi selain grafik di bawah dibantu lagi pakai tabelnya tuh bisa juga. Misalkan nggak mau ya tinggal di copot diklik ulang, nah hilang ya. Nah, ini bisa dicoba nanti yang PS sama yang UAS. Jadinya gitu.
Baik, sampai sini ada kesulitan mungkin sampai yang kita pelajari hari ini dari index match, contingency sama tabel frekuensi. Oke, misalkan nggak ada masalah, materinya sudah habis. Untuk penugasan keempat uh, tetap ada ya. Jadi mohon maaf belum saya upload. Nanti sesi ini saya akan kirim ke panitia. Jadi yang PPT teman-teman download sementara ini kan apa namanya nggak kayak gini ya, nggak pakai form gitu ya. Nah itu sorry, itu PPT-nya belum saya ubah bagian akhirnya. Nanti saya take down atau upload tetap kumpulnya lewat form ini dengan format seperti biasa. Sekarang karena sesi 4 berarti 4 pakai 4 angka pertamanya 4, kemudian di GFORM sesinya sesi 4, nama NIM, kemudian dan tetap biasa besok ya tanggal 11 November pukul 23.00 WIB via GFORM. Nanti tolong tetap via GFORM ya. Nanti PPT saya take down, saya upload lagi yang bagian akhir. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya selama 4 sesi ini, 4 minggu ini. Semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas partisipasinya, keaktifannya dalam di kelas maupun dalam pengerjaan tugas. Semoga bermanfaat. Uh, saya Valen dan Owen undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan selama ini. Terima kasih. Sampai jumpa di training lainnya. Selamat sore.